Di sini kita udah bersama dengan Muklis, Ayung dan Alif. Muklisin. Ya, Kenapa kamu kan udah cukup lama nih dalam artian bekerja di Cupang Hias. ya, Nah, kadangkala itu kita nih kadangkala pengen ngebahas bagi orang yang mungkin memulai usahanya. Kadangkala kan mereka berpikir kita nggak ngomongin modal ya, kita mau bahas kesiapan dari mental dan sebenarnya masalah-masalahnya apa aja sih ya, supaya nanti yang pingin mulai itu mereka udah antisipasi. Jadi hari ini kita tidak membahas dari sisi sang pengusaha dari manapun, kita ngebahas dari sisi yang bekerja dan menjalaninya. Oke Muklisin, berikan tanggapan kamu mengenai kesulitan-kesulitan dalam memelihara dalam bekerja di percupangan ikan hias. ya. Misalkan awalnya kita kan pasti mempunyai cupang dulu. Iya. Cupang itu misalkan kita iseng lah satu pasang. Iya. Satu pasang itu kita kalau dari kecil ya kita besarkan, udah besar kita mulai breed, kita kawinin. Nah hasilnya udah ada nih. Nah dari situ mungkin mulai ada masalahnya makanannya apa. Misalkan anakannya mau dikasih makan apa, ada artemia, ada kutu air. Nah berarti itu kan harus menyiapkan dulu, harus beli kalau memang kita nggak ada. Nah dari situ kita siapkan semuanya, udah dikasih ke ikannya nih mulai pembesaran nih. Nah dari situ muncul lagi masalah perawatan. Namanya ikan masih kecil itu resikonya mungkin ya agak riskan, banyak lah resikonya dari masalah air, ngasih makannya kebanyakan. Kita harus belajar lah, kayak saya juga masih perlu belajar sih sebenarnya, banyak lah yang harus dipelajari. Dari situ udah mulai ngerti, terus ada pembesaran, udah ada hasilnya. Tantangannya lagi kalau memang udah ada hasilnya, masalah pemasaran. Ibaratnya kita memperkenalkan hasil cupang kita nih, bagus enggaknya, kualitasnya gimana. Pokoknya dari masalah makanan, perawatan dari air, pemasaran, macam-macam lah dari segi situ. Macam-macam ya Klis ya. Nah kalau untuk Muklis sendiri, pemasarannya ini menurut Muklis bagaimana Klis? Menurut pandangan Muklis saja, pandangan Muklis ya. Sekarang kan banyak cara nih, medianya juga ada, dari media elektronik misalkan HP bisa secara langsung, live, online, atau mungkin offline. Ada yang datang ke tempat kita nih, kalau memang kita bisa jual ya tinggal ngabarin aja, dari orang pas datang ngasih tahu perbincangan omongan orang dari orang kan, bisa datang ke tempat kita misalkan. Apa dari HP, IG sekarang kan banyak, dari IG bisa, dari Facebook bisa. Dari situ tuh pemasarannya bisa dicoba, walaupun ya pasti ada kendala juga. Kalau dari IG pengikutnya ada berapa orang, Facebook juga sama. Pokoknya kita belajarlah dari situ, dari mulai pemasaran. Nah terus Muklis, kalau misalkan ada yang nanya sama Muklis, saya sudah posting tidak laku-laku Klis, itu gimana Klis untuk memberikan semangatnya nih? Pastinya gini, namanya usaha harus sabar, kali dua kali terus aja. Namanya peluang kan ada lah, satu dua kali udah sabar nih. Kadang orang ngomong sabar itu kan ada batasnya. Ya kalau kita niatnya usaha ya jangan ada batasnya sebenarnya. Kalau kita niat usaha ya sabar itu nggak ada batasnya. Namanya usaha harus tetap semangat. Ibaratnya apa ya, persaingan lah. Masa iya sih Tuhan nggak ngasih rezeki kita hari ini, apa besok seterusnya, pasti harus lebih yakin, seperti itulah. Jadi kesimpulannya bagi Muklis ini harus sabar,
terus juga jangan patah semangat, terus juga peluang itu bisa datang tiba-tiba ya. Iya pasti, karena Kita nggak pernah tahu kapan itu Bung Kris ya. iya, karena Tuhan pasti selalu ngasih kita kesempatan, rezeki lah. Iya. Intinya kita harus sabar, bahwa kita harus sabar dan tetap semangat aja. Karena manusia punya rencana. Tuhan yang menentukan. Mantap. Dan mungkin salah satunya mengapa kita ikut pameran pun bagian dari pemasaran ya, Klis, menurut kamu? Mungkin iya Ya. bisa. Ya pasti bisa lah seperti itu, karena kita ngikut pameran paling nggak kan memperkenalkan. Ya. Ibaratnya nama kita lah, PAM kita. Misalnya kita kan punya PAM namanya Megilen, misalkan. Orang jadi tahu oh tempatnya di mana nih. Nah dari situ orang bisa tahu oh tempatnya Megilen di Depok, di Lodong Depok gitu kan. Dari situ orang mungkin bisa tahu juga oh namanya apa, bisa beli di mana, lewat apa gitu kan. Dari situ orang bisa tahu, walaupun mungkin namanya pameran ya nggak semuanya orang pada beli, paling cuma nanya doang, tapi di situ kan ada kesempatan, Ada peluang ya. ya ada peluang bahwa oh kita udah dikenal orang nih. Nah siapa tahu orang yang tahu itu ngenalin ke tetangganya, Iya. ke orang lain. Dan harapan kita seperti Mulut ke mulut ya. Jadi apa? Promosi mulut ke mulut. itu dia. Itu tujuan sebenarnya, mungkin tujuan utamanya dari ngikutin pameran. Iya, mungkin ngegayat pasar yang mungkin di Instagram itu nggak dapet. Mungkin di pameran kita bisa dapet orang yang nggak kenal Instagram gitu kan. Iya, peluang salah satunya ya yaitu ngikutin pameran ya kayak gitu. Iya. Orang nggak semua tahu Facebook, walaupun mungkin orang masa iya sih modern seperti ini nggak tahu, tapi kan namanya orang tua mungkin zaman dulu ada yang nggak tahu, hanya bisa lewat pameran seperti ini. Betul. Oke. Kita lanjut pertanyaan ke Alif ya guys. Alif. Bentar Alif. Kali ini kita pengen wawancarain Alif karena dia juga termasuk yang udah lama bekerja lah. Oke Alif, tapi kita akan ngebahasnya ke ini Alif. Ke pamerannya, pameran. Menurut Alif nih, Alif kan sudah beberapa kali ikut pameran Alif. Jadi mungkin kita tidak bisa ngomong yang, kita nggak ngebahas yang manis-manis dulu ya. Kita bahasnya itu sama kayak tadi, permasalahan yang mungkin dialamin di pameran. Jadi orang-orang yang nantinya baru pingin belajar ataupun pingin memulai itu dia bisa mempertimbangkan segala resikonya. Jadi kita tidak menjanjikan hal-hal yang manis ya. Oke Ali, pertanyaan pertama, coba lu jelasin kira-kira suka dan dukanya apa? Dukanya dari pameran ini apa gitu loh, dukanya. Ya dukanya kadang penjualan juga agak kurang, kurang meningkat. Kadang meningkat kalau lagi rame-rame, kalau sepi. Kalau sukanya sih ya, kalau sukanya ya banyak dikenal orang. Ya. Terus, dari misalkan dari orang nggak tahu jadi tahu. Iya. Kayak misalkan juga ada yang nanya pamer di mana gitu. Iya. Jadi kan pemasaran kan luas. Berarti kan maksud tadi Alif itu mungkin kadangkala ada jualan di pameran, kadangkala enggak. Namanya kita dalam artian pameran kan tujuannya memang sebenarnya bukan nyari untung secara finansial, tapi kita lebih ke advertisernya, memasarkan, dalam artian teknik marketingnya lah yang kita cari di sini. Nah kan di sini kan juga kita kan ada dalam artian lihat ada bawa ikan ya kan. Nah bawa ikan. Nah kita bahas bawa ikan ini, kamu ganti berapa hari? 1 kali Lip? 2 hari sekali bos. 2 hari. Nah kadangkala kan juga kita ketemu dalam artian air yang kurang baik, mau nggak mau kita stok pakai air galon ya Lip ya. Jadi kita ngeganti pakai air galon juga gitu loh, supaya untuk ngakalin kondisi di mana ikan ini tidak sakit lah gitu. Nah untuk menurut Alif sendiri nih, kesulitan bermain ikan cupang itu apa Alif?
mungkin di dari masa pembesaran gimana? Dari masa perawatannya sih, Bos. Perawatannya cukup rumit lah ya. Rumit, ya. Nah, gampang-gampang susah, yang penting mau belajar dan pakai hati, kerjanya pasti kan bisa. Ya Alif ya. Nah, menurut Alif sendiri, Alif kan lama nih 2 minggu di sini nih. Kadang-kadang sekali pameran bisa 2 minggu, Alif. Kangen sama keluarga nggak, Alif? Kalau dikata kangen ya kangen, Bos. Udah ibaratnya udah lumayan. Sekarang pameran ya udah lumayan pergi-pergian kemana-mana. Main padat kan? Iya. Maka nanti habis di sini berangkat lagi. Kangen ya sama keluarga, cuman namanya kita bekerja Bener. mau nggak mau kan harus dijalanin ya. Namanya kan komit dan tekad. Oke Alif, Oke, Bos. siap. Tetap semangat. Proses ganti air ya Alif ya. Jadi ditaruh di botol dulu Alif ya. Ntar jadi airnya tinggal dibuang ke sink sini Alif ya.